Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di layanan bimbingan konseling online SMA Negeri 1 Pleret. Semoga kalian semua siap untuk mulai belajar dan bersenang-senang. Kita menjalani ini bersama, jadi mari kita saling aktif berpendapat ya. Kali ini kita akan membahas tentang jiwa kepemimpinan. Apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Mari kita bahas. Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi pemimpin itu kayak ketua atau kepala dalam suatu kelompok. Kalau kepemimpinan adalah suatu proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk jiwa kepemimpinan yaitu kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontoh untuk mengikutinya. Jadi untuk menjadi pemimpin itu pasti mempunyai jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang sudah mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi? Kayak misalnya kalau disuruh untuk memimpin teman-temannya atau memimpin kelompoknya itu mau nih mengajukan diri untuk menjadi ketua. Nah, itu berarti teman-teman sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, kalau yang belum, mari kita bahas di video berikut ini. Nah, di dalam kepemimpinan itu ada fungsinya loh. Apa saja sih fungsi-fungsi dalam kepemimpinan itu? Yang pertama, perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu melihat apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Yang keempat, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Yang kelima, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Nah, jadi seorang pemimpin perlu selalu bersikap ramah dan penuh perhatian terhadap anak buahnya. Yang terakhir, fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, setelah mengetahui fungsi-fungsi kepemimpinan, berikut ini ada tipe-tipe kepemimpinan. Apa saja sih tipenya? Yang pertama, kepemimpinan diktatoris, yaitu memimpin dengan cara menggertak dan menguasai. Kalau yang kedua tipenya kepemimpinan otokratis, yaitu pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Kalau tipe yang ketiga ini kepemimpinan demokratis, yaitu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Nah, kalau yang keempat ini tipenya yaitu kepemimpinan laissez-faire, yaitu membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Lalu untuk tugas kepemimpinan itu apa saja sih? Nah, sebenarnya untuk tugas kepemimpinan itu ada dua bidang utama, yaitu tugas yang berhubungan dengan pekerjaan, kemudian yang kedua tugas berhubungan dengan kekompakan. Mari kita bedah untuk tugas-tugasnya. Nah, yang pertama yaitu mengenai tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Tugasnya yang pertama yaitu initiating atau memulai, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau tugas tertentu. Tugas yang kedua yaitu regulating atau mengatur, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. Tugas kepemimpinan yang ketiga yaitu informing atau memberitahu, yaitu kegiatan memberitahu informasi, data, fakta, dan pendapat kepada para anggota.
Kemudian tugas selanjutnya yaitu supporting atau mendukung, yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat dari bawah, dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk penyelesaian tugas bersama. Tugas selanjutnya evaluating atau menilai, yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensi dan untung ruginya. Kemudian tugasnya yaitu summarizing atau menyimpulkan, yaitu kegiatan untuk menyimpulkan gagasan tindakan lebih lanjut. Nah, kalau berikut ini adalah tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan kelompok. Antara lain yaitu yang pertama, mendorong, yaitu bersikap hangat, bersahabat, dan menerima orang lain. Kemudian yang kedua, mengungkapkan perasaan, yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakan kelompok seperti rasa puas, senang, bangga, ikut sepenanggungan, seperasaan jika terjadi masalah di dalam kelompok. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mendamaikan, yaitu tindakan mendamaikan dan mempertemukan orang-orang yang berbeda pendapat. Kemudian mengalah, yaitu kemampuan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Kemudian tugasnya yaitu memperlancar, yaitu kesediaan mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok sehingga rela menyumbangkan pendapat. Kemudian tugas yang terakhir yaitu memasang aturan permainan, yaitu tindakan menyampaikan tata tertib yang membantu kehidupan kelompok. Nah, itu tadi yaitu tugas-tugas dari kepemimpinan. Apabila teman-teman ingin menjadi seorang pemimpin, teman-teman harus melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, setelah mengetahui dari tugas-tugas kepemimpinan, berikut ini ada gaya kepemimpinan. Apa saja sih gaya kepemimpinan itu? Yaitu ada 4. Pertama, gaya kekompakan tinggi dan kerja rendah. Yang kedua, kerja tinggi dan kekompakan rendah. Yang ketiga, kerja tinggi dan kekompakan tinggi. Yang keempat, kerja rendah dan kekompakan rendah. Nah, gaya kepemimpinan yang pertama yaitu kekompakan tinggi dan kerja rendah. Nah, gaya kepemimpinan ini berusaha menjaga hubungan baik, keakraban, dan kekompakan kelompok, tapi kurang memperhatikan unsur tercapainya tujuan kelompok atau penyelesaian tugas bersama. Nah, inilah gaya kepemimpinan dalam perkumpulan sosial rekreatif yang sebagian besar ditunjukkan untuk berhubungan antar anggota. Kemudian yang kedua ada gaya kerja tinggi dan kekompakan rendah. Nah, gaya ini tuh gaya kepemimpinan yang menekankan penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan kelompok. Gaya kepemimpinan ini menampilkan gaya kepemimpinan yang direktif, yaitu gaya kepemimpinan ini tepat digunakan dalam persaingan dagang yang ketat serta dalam militer biasanya. Yang ketiga yaitu kerja tinggi dan kekompakan tinggi. Nah, gaya ini tuh gaya kepemimpinan yang mengutamakan kerja dan kekompakan tinggi baik digunakan dalam pembentukan kelompok. Nah, di sini pemimpin perlu menjadi modal untuk kelompok dengan menunjukkan perilaku yang membuat kelompok efektif dan puas. Gaya yang keempat yaitu kerja rendah dan kekompakan rendah, yaitu gaya kepemimpinan yang kurang menekankan penyelesaian tugas dan kekompakan kelompok. Gaya ini cocok buat kelompok yang telah jelas sasaran dan tujuannya. Nah, gaya kepemimpinan ini tidak cocok digunakan kelompok yang belum jadi. Gaya kepemimpinan ini lemah dan tidak akan menghasilkan apapun. Kemudian cara mempengaruhi kelompok. Nah, tadi kan di pengertian sudah saya jelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang atau kelompok yang dipimpin. Nah, bagaimana sih seorang pemimpin itu mempengaruhi kelompoknya? Bagaimana caranya? Berikut ini. Itu caranya pertama, pemimpin menyuruh kelompok manakala dia sendiri memikirkan perkara, mengambil putusan tentang perkara itu dan memberitahukan kepada orang yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya pemimpin menjual kepada kelompok orang-orang yang dipimpinnya. Manakala dia memikirkan perkara,
mengambil keputusan tentang perkara itu, lalu memberitahukan putusan itu terhadap orang-orang yang dipimpinnya sambil menjelaskan dan meyakinkan mereka untuk menerima keputusan itu dengan memberitahukan untung ruginya. Yang ketiga, pemimpin minta nasihat. Jika dia menyampaikan masalah kepada orang yang dipimpinnya, menerima usul dan nasihat serta pemecahannya, lalu membuat putusan sendiri. Yang keempat, pemimpin bergabung dengan orang yang dipimpin. Jika dia menyajikan masalah kepada orang-orang yang dipimpin, serta bersama mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya mencapai pemecahan bersama. Yang terakhir yaitu pemimpin memberi kekuasaan kepada orang yang dipimpin. Nah, dia menyajikan masalah, memberitahu batas pemecahannya, dan menyerahkan kepada mereka cara pemecahannya. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya video ini, semoga bermanfaat agar teman-teman mempunyai jiwa kepemimpinan yang bisa dipupuk. Sehingga kalau misalnya ditunjuk oleh guru untuk memimpin kelas atau memimpin kelompok, teman-teman berani dan mengajukan diri untuk memimpinnya. Oh iya, setelah menonton video ini, teman-teman jangan lupa kembali ke grup WA dan teman-teman menuliskan komentar atau pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.